Selamat sore, psikologi menyapa, salam satu jiwa, ayo bahagia. Arema, ayo bahagia. Baik, terima kasih saudara. Saya Isa Wahyudi atau biasa dipanggil dengan Kideman, bersama dengan Ibu Rose Ipti Wulandani hari ini ya. Akan ada bincang-bincang sedikit mengenai masalah peringatan ya, atau tepatnya menjelang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni besok. Begitu ya Ibu ya? Betul, 26 Juni ya? Iya, betul. Baik, terima kasih. Nah, betul, Demang. Saudara, kenapa kita harus membicarakan tentang Hari Anti Narkotika? Ya, ini adalah salah satu gerakan bersama dalam rangka memerangi narkotika di seluruh dunia yang makin lama makin merajalela. Nah, Ibu Rose Ipti Wulandani ini adalah salah satu konselor ahli muda BNN Kota Batu yang kebetulan beliau juga salah satu ketua bidang di HIMSI Malang ya. Nah, ini kita bincang-bincang agar bisa memberikan satu ya informasi atau pengalaman sedikit begitu ya terhadap kita semuanya tentang bahayanya narkotika itu. Bu, mau tanya nih Bu Oce, ini tugasnya apa ini Bu Oce? Oke, terima kasih Ki Demang. Selamat sore, salam bahagia ya. Sebelumnya saya menyapa dulu untuk warga Malang Raya. Salam satu jiwa, Arema, ayo bahagia. Oke, jadi gini, salah satu tugas dari seorang konselor itu dia akan melakukan suatu screening ataupun assessment dan juga konseling terhadap para klien baik itu pecandu, penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba. Jadi perlu di sini saya informasikan bahwasanya ada 3 kategori klien ya, pecandu, penyalahguna narkoba dan korban penyalahguna narkoba. Dari 3 istilah ini sangat berbeda sekali. Kalau seandainya pecandu, dia sudah artinya di sini sudah ada ketergantungan gitu terhadap narkotika. Sedangkan penyalahguna narkoba, dia secara sadar dirinya menggunakan narkoba. Sedangkan istilah mengenai korban penyalahguna narkoba, dia tanpa sadar, entah itu dibujuk rayu oleh para bandar ataupun pengedar, akhirnya dia menggunakan narkoba. Seperti itu, Ki Demang. Jadi kita memang melakukan suatu pemulihan terhadap para pecandu narkoba itu, khususnya di BNN Kota Batu. Karena perlu kami sampaikan bahwasanya ada artinya di BNN itu ada beberapa program ya, program kegiatan untuk menanggulangi narkoba. Bahwasanya kita dalam war on drug, jadi tagline kita nih di BNN adalah war on drug, jadi perang terhadap narkoba. Perang terhadap narkoba itu tidak hanya dilakukan oleh BNN ya sebagai istilahnya leading sector di dalam pemberantasan narkoba, tapi seluruh masyarakat diharapkan juga melakukan war on drug. Ada 3 strategi ya, ada 3 strategi yang dilakukan oleh BNN khususnya dalam war on drug ini. Salah satunya adalah dengan pendekatan hard power approach ya, dan soft power approach sama smart power approach. Apa itu gitu ya? Kalau yang kalau dengan pendekatan hard power, jadi kekuatan yang keras gitu ya, itu kita dengan melakukan yang namanya pemberantasan. Jadi kami di BNN ini berusaha memberantas narkoba yang terkait tentang sindikat jaringannya sampai ke akar-akarnya. Sedangkan dengan pendekatan yang soft power itu kita lebih kepada pendekatan pencegahan. Jadi kita melakukan suatu edukasi, penyuluhan, sosialisasi, diseminasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia untuk untuk mencegah terjadinya narkoba. Jangan sampai masyarakat itu
dengan mudah terpapar oleh yang namanya narkoba. Dan soft power approach lagi, kita ada yang namanya program rehabilitasi. Di dalam program rehabilitasi ini itu khusus kepada para pecandu atau pengguna narkoba. Karena pengguna narkoba merupakan salah satu salah satu terjadi ini adanya permintaan, ya toh, salah satu timbulnya permintaan. Karena seorang pecandu narkoba itu kan ada ini ya, adiksi, ketergantungan, yang mana dia setiap selalu meminta dengan adanya narkoba. Oleh karena itu, dengan adanya rehabilitasi diharapkan para pecandu narkoba itu bisa sembuh, pulih. Paling tidak dia pulih secara pribadi maupun pulih produktif secara sosial juga. Baik, luar biasa ya. Jadi gerakannya sudah sangat masif, sistematis gitu ya, dan sangat strategis untuk kemudian dilakukan. Tetapi ini kenapa perkembangan dari tahun ke tahun ini kok justru angka penyalahgunaan narkoba kok meningkat, Ibu? Ya, betul. Jadi memang tapi kalau menurut data kami di tahun 2019 itu sudah ada penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia. Cukup signifikan penurunannya, sekitar 0,3% seperti itu. Dan memang kenapa sih narkoba ini setiap kali diberantas dia akan semakin sepertinya akan semakin banyak gitu ya. Karena memang terus terang peredaran narkoba ini kan kalau secara segi ekonomis itu kan sangat sangat menggiurkan gitu loh bisnisnya. Jadi Indonesia salah satu pasar yang sangat potensial juga karena jumlah penduduk yang memang sangat besar. Salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Hampir berapa? 280 juta jiwa, ya kan? Itu adalah pasar potensial bagi pengedar narkoba untuk mengedarkan narkobanya di negara Indonesia, seperti itu. Dan nah, lagi upaya untuk upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran itu selama ini bagaimana? Ya, kita kalau mengenai kayak pencegahannya itu, kita kan ada beberapa program Kidemang. Ya, jadi kita memang sasaran kita kepada lingkungan pemerintahan, lingkungan pendidikan, lingkungan swasta, dan juga lingkungan masyarakat. Jadi dari 4 lingkungan itu kita selalu bersinergi dengan semuanya dalam rangka untuk memberantas narkoba. Karena tugas untuk memberantas narkoba itu bukan hanya tanggung jawab dari BNN, tapi kita semua bergerak bersama-sama untuk memberantas narkoba. Pencegahan yang kita lakukan, biasanya kita melakukan edukasi. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan penyuluhan, sosialisasi, seperti itu, untuk memberikan informasi pengetahuan yang tepat kepada masyarakat akan bahayanya narkoba. Sehingga dengan informasi yang tepat, masyarakat akan tahu ternyata narkoba lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Sehingga dengan sendirinya bisa menimbulkan rasa imun dalam dirinya untuk menolak terhadap penyalahgunaan narkoba. Baik. Dan juga bagaimana kalau misalnya bagi sang pecandu sendiri atau pemakai yang selama ini dia mempunyai ketergantungan, upaya-upaya rehabilitasinya bagaimana dan apakah itu ada tempat rehabilitasi di Malang? Oke, Kidemang, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang karena pecandu ini juga salah satu sumber ya potensi terjadinya kesediaan narkoba. Kalau tidak ada permintaan, tidak mungkin ada ketersediaan. Betul apa enggak? Betul. Hukum ekonomis kembali berlaku di sini, ya toh. Oleh karena itu, para pecandu itu wajib untuk kita sembuhkan, untuk kita pulihkan. Kayak gitu. Jadi memang untuk pecandu itu wajib untuk mendapatkan rehabilitasi dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya di pasal 54, bahwasanya pecandu, korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial.
Jadi itu memang hak mereka untuk mendapatkan rehab. Jadi kami melakukan beberapa rehabilitasi, khususnya di BNN itu rehabilitasinya ini ya secara berkelanjutan dan holistik. Artinya kita berusaha melakukan penyembuhan baik secara fisik, karena pengguna narkoba itu dampaknya bukan hanya fisik aja, Ki, tapi keseluruhan. Tempat rehabilitasi apakah di kantor ataukah tempat rehabilitasi apakah di kantor BNN sendiri atau punya tempat di kantor atau kemudian ya, di apa namanya di rumah pecandu ini gimana nih? Ya. Jadi gini, jadi memang di BNN Kota Batu itu kita memiliki sebuah klinik pratama yang memang khusus untuk rehabilitasi rawat jalan. Untuk kategori rehabilitasi rawat jalan biasanya kepada istilahnya kepada klien yang dia kategorinya itu masih dalam skala ringan, yang masih coba pakai seperti itu. Karena ada beberapa tingkatan pengguna dari narkoba. Yang pertama adalah coba pakai, yang kedua situasional. Artinya dia makainya itu pada saat situasi-situasi tertentu aja. Yang ketiga adalah dia sudah ini pemakaiannya sudah secara rutin gitu loh. Kalau sudah yang pemakaian rutin itu sudah termasuk kategori berat. Tapi yang kita lakukan di kantor BNN atau di klinik BNN Kota Batu adalah pecandu klien yang masih dalam taraf ringan. Sedangkan bagi klien yang sudah masuk kategori sedang dan berat, dia wajib untuk melakukan rehabilitasi rawat inap. Kami di BNN memiliki 6 tempat rehabilitasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Terbesar se-Asia Tenggara, kita memiliki di Lido, Bogor, Jawa Barat. Jadi itu memang terbesar se-Asia Tenggara dan juga seringkali dijadikan sebagai untuk pengembangan penelitian bagi banyak negara-negara tetangga yang melakukan studi banding ke tempat rehabilitasi milik BNN itu yang ada di Lido. Kita juga punya di Batam, ada juga di Makassar, khususnya di Badoka, terus kita juga punya di Tanah Merah, di Deli Serdang, dan juga di Lampung, di Demang. Dan semua tempat rehabilitasi yang milik BNN itu semuanya gratis, tidak dikenai biaya. Jadi buat yang jadi masalah itu kan begini loh, bahwa hari ini bicara soal narkoba itu penuh dengan kengerian-kengerian, selalu urusannya dengan kepolisian, selalu urusannya dengan pidana. Tapi di sisi lain kemudian bagi yang pecandu ini kebanyakan banyak orang yang menghindari gitu ya, atau kemudian mereka terkucilkan. Ini kan persoalan tersendiri. Menghadapi para pecandu ini kira-kira peran serta masyarakat, keluarga, atau utamanya psikolog ya. Ini kita bicara di dunia psikologi. Kira-kira psikolog itu bisa membantu apa Ibu yang berkaitan tentang narkoba ini? Iya, sangat membantu sekali ya Ki Demang kalau seandainya profesi psikolog itu di dalam penyembuhan klien khususnya pecandu narkoba itu biasanya dalam pemulihan untuk psikologisnya, kejiwaannya seperti itu. Lah kami ada program baru di BNN dalam rangka untuk rehabilitasi itu, yaitu yang namanya adalah IBM, intervensi berbasis masyarakat, di mana proses pemulihan itu dilakukan oleh masyarakat. Dari masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. Sebenarnya tujuan dari IBM itu apa? Yang pertama adalah untuk mengurangi stigma negatif dari masyarakat. Tanpa dipungkiri di masyarakat sekarang itu stigma negatifnya itu sangat kuat terhadap pecandu narkoba. Kebanyakan mereka seringkali ingin mengucilkan. Tanpa seharusnya mereka, masyarakat kita harus merangkul para pecandu itu agar dia benar-benar mau direhab dan pulih dan berfungsi kembali, baik secara pribadi maupun sosialnya, berfungsi secara produktif gitu. Ya. Jadi ini yang kami galakkan Ki Demang, yaitu intervensi berbasis masyarakat itu. Ya. Jadi memang perlu dukungan dari semua pihak, termasuk juga keluarga. Keluarga sangat berperan penting di dalam kesembuhan dari klien. Nah, peran-peran psikologi apa kira-kira yang nyata dan dapat dilakukan dalam konteks ini?
Kalau peran psikolog, kita kan bisa istilahnya kita bisa berkolaborasi ya dalam hal melakukan ini, dalam hal melakukan penyembuhan kepada pecandu narkoba, mungkin bisa melakukan ini terapi-terapi psikologi ataupun beberapa konseling juga ya, konseling atau layanan psikologi. Mungkin bisa meningkatkan konsep diri secara positif, menguatkan potensi ataupun konsep diri dari membangun konsep diri positif gitu ya, membangun kembali, karena kebanyakan pecandu dia kan sepertinya sudah tidak ada paling tidak konsep dirinya itu akan berkurang gitu kan. Tapi apakah pendekatan itu selalu individualistik atau bisa dilakukan secara kelompok? Oke, di kami biasanya kami lakukan secara individual dan juga kelompok. Jadi kita kombinasikan. Kita kombinasikan memang ada yang secara kita secara istilahnya individual maupun secara kelompok seperti itu. Baik, Bu, ini kan dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional ya, sebentar lagi hitungannya tinggal berapa ya, 2 minggu lagi nih. Kira-kira yang istimewa dari peringatan HANI ini apa tahun ini? Oke. Begini ya Ki Demang, sebenarnya kita itu memperingati HANI bukan dalam rangka untuk kayak semacam euforia gitu ya, tapi sebenarnya untuk meningkatkan spirit, untuk meningkatkan spirit dan juga semangat di dalam memberantas narkoba, war on drug, perang terhadap narkoba seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang kami lakukan khususnya di BNN Kota Batu. Kami kemarin ada kegiatan Prahani. Jadi ada kegiatan Prahani, salah satunya adalah kita goes sehat bareng dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Timur beserta dengan beberapa komunitas yang ada di Kota Batu. Itu. Terus yang kedua, kita mengadakan kampanye secara masif di seluruh daerah, di seluruh wilayah Kota Batu. Terus kita juga melakukan bakti sosial, donor darah, setitik darah yang sehat untuk kemanusiaan. Itu kita kerjasama dengan PMI. Dan juga untuk kegiatan Prahani kita ada lomba lukis mural, di mana lomba lukis mural itu bertemakan tentang war on drug. Jadi bagaimana pesan-pesan moral tentang narkotika, tentang stop atau perang terhadap narkoba itu bisa dilukiskan, diekspresikan, karya seni, diekspresikan, betul. Maksud saya diekspresikan. Sebagai salah satu bentuk katarsis untuk melampiaskan tentang emosi dan lain sebagainya karena persoalan-persoalan narkoba. Emosi, iya. Jadi pesan-pesan moral tentang war on drug, ayo kita perang terhadap narkoba, itu bisa diekspresikan lewat sebuah karya seni. Seni. Itu yang untuk kegiatan Prahani. Kita punya juga kegiatan yang namanya Puncak Hani. Jadi itu tanggal 26 ya, Juni. Itu biasanya kita ada upacara peringatan dengan upacara peringatan Hani bersama Presiden secara virtual karena kondisi sekarang masih kondisi pandemi. Oh iya, virtual ya. Ada lagi jadi ada Pasca Hani juga. Pasca Hani kita akan mengadakan yang namanya goes sehat lagi dengan seluruh masyarakat Kota Batu ya, dengan melibatkan semua komunitas, instansi, masyarakat semuanya gitu. Dan uniknya goes kita itu bukan yang istilahnya kita sangat paham ya, karena sekarang lagi kondisi pandemi. Jadi bukan yang istilah berkerumun gitu, tidak. Jadi goes itu berangkat dari masing-masing rumah. Dari rumahnya masing-masing, setelah itu ke kantor BNN dengan kupon. Kita kan ada kupon. Pendaftaran gratis, terus mendapatkan kupon seperti itu, dan ada hadiahnya juga. Ada hadiahnya. Door prize-nya diundi pada saat? Hadiahnya juga diundi. Diundi pada saat nanti kita ada yang namanya Gebyar Hani. Gebyar gitu. Hani. Jadi ya kita ada Gebyar Hani, di mana dalam rangkaian Gebyar Hani itu nanti ada launching yang namanya Desa Bersinar. Desa Bersinar itu adalah desa bersinar. bersih narkoba. Karena kita ingin mewujudkan Indonesia bersinar, betul. Ya. Indonesia bersinar itu bergerak dari desa bersinar. Keren desa sekali bersinar, nih.
Oke, Ki, Jadi desa bersinar bergerak dari diri kita sendiri diri yang sendiri untuk bersih dari narkoba. bersih dari narkoba, terus kemudian bersama keluarga menghindari narkoba, bersama dengan lingkungan sekitarnya memerangi narkoba. Begitu ya kira-kira ya. Betul. Dan Oke, menciptakan luar lingkungan biasa. bersinar. Iya, baik. Jadi saudara luar biasa, Bu Oce terima kasih sudah banyak memaparkan tentang apa namanya gerakan anti narkotika ya yang diselenggarakan tanggal 26 besok untuk kita memperingati, dan ada banyak gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Teman-teman psikologi dimanapun Anda berada, Anda bisa terlibat dalam satu gerakan ini, ikut dalam kegiatan-kegiatan misalnya kampanye anti narkoba, misalnya dengan membuat flyer, memberikan notifikasi dan lain sebagainya ya, bikin quote dan lain sebagainya tentang ayo hindari narkoba, ayo perang terhadap narkoba, misalnya seperti itu. Teman-teman juga ternyata bisa ikut kegiatan goes gitu ya, ke mana, goes ke Batu misalnya, kalau kemudian nanti peringatannya di Batu. Setelah itu kemudian ikut bersama-sama dalam gerakan desa bersinar, gerakan desa bersinar, desa bersih narkoba, gitu. Dimana kita pingin di masing-masing semua desa benar-benar clear tentang narkoba. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman psikologi? Bisa menjadi konselor, bisa menjadi terlibat memberikan motivasi, spirit, ya, semangat kepada keluarga, kepada individu-individu pecandu, atau mungkin lebih tepatnya kalau pencegahan adalah kepada masyarakat sekitarnya agar kemudian jangan coba-coba menggunakan narkoba. Kan kira-kira begitu ya Bu Oce ya? Oh, betul Ki Demang, luar biasa sekali ya. Ki Demang ini. Terima kasih ya. sudah datang di acara Psikologi Menyapa. Salam satu jiwa, ayo bahagia. Mudah-mudahan kita sehat selamanya. Terima kasih. Sama-sama Ki Demang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.